Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Fiftin. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya dengan NIM 25000182222 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan output dari program project yang kami buat. Sebelumnya, project yang kami buat berjudul website untuk melaporkan kasus program MBG. Jadi semisal ada kasus keracunan atau lain sebagainya, website ini bisa digunakan untuk melaporkan kasus tersebut seperti itu. Baik, langsung saja saya mulai. Sini outputnya login terlebih dahulu. Ada fitur login yang menggunakan PHP di mana ada username dan password seperti yang diarahkan pada soal Pak, seperti itu. Kemarin Bapak menyuruh menggunakan PHP untuk loginnya, di mana ada username dan password. Saya akan menunjukkan kode programnya. Saya hanya akan menunjukkan, nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Pak. Jadi ini untuk loginnya, Pak, menggunakan PHP seperti ini. Nanti ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, lanjut. Mari kita coba login. Di sini kami sudah menetapkan username dan adminnya. Dan username-nya. Password dan username. Sini username-nya admin, passwordnya admin 123. Login. Oke. Ini adalah halaman utama websitenya. Di sini akan menampilkan berbagai macam data kasus laporan MBG, Pak. Tapi di sini sebelumnya belum ada data yang dilaporkan karena belum kami input. Sekarang kita akan mencoba input. Sebelum itu saya ingin menunjukkan kode program. Yang Bapak suruh di soal itu menggunakan validasi JS, Pak. Validasi JavaScript. Ini untuk kode programnya, nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Saja saya akan menjelaskan ini terlebih dahulu. Di sini belum ada data kasus yang tersimpan. Sekarang kita coba laporkan kasus. Nah, di sini disuruh input daerahnya dari mana, misal dari NTB. Deskripsi kasus, misal kita input keracunan karena bahannya sudah basi, seperti itu. Terus kita input tanggal, anggap saja kemarin, dan status. Di sini juga kami memasukkan data status supaya bisa tahu apakah kasus ini sedang diproses, ditangani, atau selesai. Kita pilih sedang diproses karena masih kemarin. Terus kita simpan laporan. Nah, otomatis program akan memunculkan peringatan data kasus berhasil disimpan. Mari kita buktikan. Nah, di dashboard ini langsung ada inputan dari data tadi seperti ini, Pak. Seperti ini, dan juga akan muncul di txt-nya, Pak. Nah, seperti ini file txt-nya. Kemarin Bapak menyuruh menampilkan itu menggunakan CSS. Di sini kami menggunakan CSS, Pak. Seperti ini. Bukan yang ini, Pak. Seperti ini. Ini akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Saya hanya menunjukkan saja.
Baik, mungkin seperti itu saja untuk penjelasan dari output program ini. Jadi pada intinya sini ada dashboard itu untuk menampilkan data-data dari kasus yang sudah dilaporkan. Sini ada lapor kasus, contoh ketika ada kejadian seperti apa bisa dilaporkan. Dan sini ada menu logout untuk kita logout dari program ini, dari website ini seperti itu. Logout. Nah, sini setelah logout, website akan menampilkan login kembali seperti itu Bapak. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamaso Ibrahim, NIM 227. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tadi. Sekarang saya akan menjelaskan bagian config PHP dan form lapor kasus. Sekaligus saya tunjukkan langsung cara kerjanya di web. Di config PHP ini ada dua hal penting. Yang pertama, variabel username valid dan password valid yang menyimpan data login statis. Yang kedua, fungsi cek login yang memastikan halaman seperti dashboard dan lapor kasus hanya bisa diakses kalau user sudah login. Sekarang di lapor PHP, di bagian paling atas ada pengecekan session secara langsung. Kalau session login belum ada, user langsung diarahkan ke halaman login. Ada juga bagian yang mengecek lokasi file. Kode ini akan mencoba pakai data kasus txt di folder utama. Tapi kalau file itu tidak ada dan yang ada adalah data atau kasus txt, maka itu yang dipakai. Jadi ini semacam antisipasi supaya aplikasi tetap jalan meskipun struktur foldernya sedikit berbeda. Untuk formnya sendiri ada 4 bagian, yaitu daerah atau wilayah, deskripsi kasus, tanggal kejadian, dan status. Yang defaultnya masih diproses. Validasi dasarnya menggunakan atribut required dari HTML. Jadi browser akan otomatis menahan form kalau ada input wajib yang belum diisi. Sekarang saya akan tunjukkan langsung. Saya klik lapor kasus. Kalau saya coba kirim tanpa isi apa-apa, browser akan langsung menahan dan menandai input mana yang wajib diisi. Ini berkat atribut required tadi. Sekarang saya isi semua file dengan benar lalu kirim. Dan muncul pesan data kasus berhasil disimpan. Setelah form dikirim, PHP mengambil data lewat POS, lalu memastikan tidak ada karakter enter yang bisa merusak format file. Itulah fungsi str_triples di sini. Setelah itu keempat data digabung jadi satu baris teks dengan format daerah, kasus, tanggal, status, dipisahkan oleh tanda pipe. Baris ini disimpan menggunakan file put content dengan mode file append supaya data lama tidak terhapus. Kalau gagal menyimpan, kode ini juga mempunyai mekanisme cadangan. Otomatis mencoba menyimpan ke lokasi file satunya. Jadi kesimpulannya, config PHP menyediakan proteksi login lewat cek login, sementara lapor PHP sendiri juga punya pengecekan session langsung. Formnya divalidasi lewat atribut required dan data yang masuk disimpan sebagai baris baru dengan mekanisme fallback antara dua kemungkinan lokasi file. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Arham Hafiz Al-Quran. Saya orang ketiga dalam proyek ini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan proyek website pemantauan program makanan bergizi gratis. Terima kasih kepada Mas Hamas sebelumnya yang telah menjelaskan section nomor 2. Pertama, untuk struktur proyek dan cara menjelaskannya tercantum pada file readme.md, yaitu yang ini. Aplikasi diletakkan di direktori server lokal seperti CrossAmp atau Lergon.
Untuk menjalankannya, kita cukup mengaktifkan Apache lalu mengakses localhost mbg-simple yang ada di library tersebut melalui browser. Di dalamnya terdapat beberapa berkas utama seperti login.php, dashboard.php, lapper.php, dan serta berkas pendukung CSS dan penyimpinan data teks seperti CSS dan beberapa ini seperti ini saja. Selanjutnya saya bertanggung jawab pada halaman dashboard.php. Halaman ini bertugas membaca data dari file teks kasus.txt yang ada di atas ini di data dan membaginya ke dalam format tabel. Pada kodenya ada pemeriksaan sesi dan file. Jadi pertama, sistem memastikan pengguna sudah login pada section ini. Setelah itu sistem akan mengecek apakah file data kasus ada di bagian sini di file if file exists, file target. Kemudian parsing, membaca pemisahan data dengan fungsi fopen dan fgets seperti ini, file open dan fgets di bagian bawah ini. Jadi sistem membaca baris demi baris. Setiap baris lalu dipecah menggunakan explode di bawah sini di $data kasus berdasarkan data tanda pipa atau garis lurus yang ada di sini. Maaf, sedikit ganggu. Untuk memisahkan daerah, deskripsi, tanggal, dan status. Nah, itu yang ini. Terus pengulangan data tabel, data yang sudah dimasukkan ke dalam array di $data kasus kemudian ditampilkan ke dalam tabel HTML menggunakan perulangan for each. Seharusnya di bagian bawah sini. Di sini juga terdapat logika batch status seperti diproses, ditangani, dan selesai dengan berbagai warna yang diproses kuning, ditangani biru, dan selesai hijau. Mari kita coba websitenya. Oke, website sudah kembali. Jadi pada login ini kita coba dengan admin dan passwordnya adalah admin 123. Login. Nah, seperti ini. Dashboard kasus program MBG admin dengan seperti ini yang sudah saya jelaskan tadi, statusnya diproses. Karena diproses tadi sudah saya jelaskan adalah warnanya kuning. Kami gunakan ini dengan styling CSS yang ada di sebelah sini. Style CSS. Nah, untuk mempercantik seluruh halaman website, kami menggunakan styling CSS. Seperti ini, itu saja. Demikian penjelasan mengenai struktur aplikasi, pembacaan data di dashboard, dan styling tampilan pada sistem pemantauan kasus MBG ini. Jika ada salah kata, mohon maaf sekali. Sekiranya bisa dimaafkan. Terima kasih telah menyimak video ini, pemirsa. Dan mungkin sampai jumpa pada lain kali. Terima kasih.